Siapa Yesus? Oke, saya bantu kamu ya. Pelajari Yesus ya, termasuk orang Unitarian nih. Coba belajar tentang siapa Yesus. Kolose 2 ayat 9. Ya, sebab di dalam dialah, dia ini siapa? Satu pribadi, dia Allah. Berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Ya. Para dudung dengerin saya nih, kepenuhan kealahan. Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Sepenuhnya manusia karena dia adalah, kita baca. Ya, orang Islam dan orang Unitarian nggak paham hal ini. Karena dia apa? Yohanes Pembaptis mengatakan dia adalah anak domba Allah. Paham ya? Jadi sudahlah, saya pikir percuma dilanjutkan debat ini karena ujung-ujungnya kau akan membahas siapa Yesus, siapa Bapa. Tapi kau tidak bisa membuktikan Yesus berdoa pada dia sendiri. Ya, mencret. Ya sudah, itu aja. Kabur. Oke, host, cukup 1 jam lah. Ya. Kabur. Oh, udah saya rekam. Udah saya rekam. Coba jadi kabur. Saya jawab dulu Pak Host ya. Close duluan nih. Ya, kabur. Ya, saya terangkan ngaburnya. Gak usah. Udah. Saya terangkan ini umat terjemahan ini. Saya terangkan ini. Dari saya. Oke, ini detik-detik ya, siapa penentuan nih yang detik Justin kabur. Yang kena out siapa nih? Justin kabur. Aduh, umat terjemahan sosokan. Ini Ibrani 5 ayat 7 tentang Lukas yang kau bawa tadi ya. Dia berdoa itu tidak ada siapa-siapa, kan dituliskan. Orang menjadi tahu apa teladan yang diambil dari situ. Teladan yang diambil dari situ, Tuhan sedang secara tidak langsung Tuhan berkata begini, hei manusia, jika kau mengalami masalah, ingatlah, pelajarilah, contohilah saya. Itu pesan Tuhan. Sekalipun saya mau menghadapi penyaliban, saya tetap di jalan yang lurus. Saya tetap gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang mubasir di situ, menjadi teladan kok. Gitu. Nah, lalu di Ibrani 5 ayat 7 kan terjemahannya begini. Dalam hidupnya sebagai manusia, lalu dia kaget ternyata sarkos. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersamakan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Oke, terjemahannya ini ngawur ya. Terjemahannya begini bunyinya. Oke, aduh, memang umat terjemahan. Lalu nanti saya bahas Kolose ya. Itu Kolose itu kau kutip itu bundir, kau mengutip itu Kolose 2 ayat 9. Ya. Bundir. Kau jauh baca Jasmania itu kamu tidak tahu itu di dalam originalnya apa. Aduh, minta ampun dah. Ini. Ya, tar. Pelan-pelan ya. Hos en tais hemerias. Ya kan? Tes sarkos. Ya, sarkos ya, bukan manusia ya. Hemerais. Sebentar, santai. Salah baca. Hemerais, ya. Tes sarkos, bukan manusia ya, Dek. Sarkos, auto deeseis tekai hiketerias pros ton dinamenon. Jadi tidak ada suatu narasi yang seperti diterjemahkan Elai. Dalam hidupnya sebagai manusia ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Ini bukan kepada Dia. Itu ya. Ini dikatakan dia dalam keadaan daging dia berdoa. Siapa dia yang hari-harinya dalam daging dia berdoa dan juga memohon dengan kuasa dia mampu, dengan kuasa ini dia. Dengan kuasa dia mampu dinamenon sosein auton. Dia mampu ya menyelamatkan diri dari maut. Tanato meta kraukes iskrias kai dakrion prosenenkas eisa kousteis apo tes eula beyas. Ya, menyelamatkan diri maut dan kengerian yang dahsyat dengan kesalehannya yang telah didengar. Gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang salah
Kalaupun Anda mengartikan seperti ini, kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dirinya, dia juga, karena Tuhan Yesus sebelum disalib, Tuhan Yesus sudah berkata di dalam Yohanes 2 ayat 19 bahwa rombak bait Allah ini, yang dimaksud bait Allah di dalam Yohanes 2:19 itu adalah tubuhnya sendiri di ayat 21. Tuhan Yesus berkata begini, rombak bait Allah ini aku akan membangkitkannya dalam 3 hari. Jadi di situ diterjemahkan LAI membangun, tapi dalam originalnya itu membangkitkan. Oke, sebentar, saya kasih lihat ya. Baru kita masuk ke Kolose 2 yang dibawa oleh Justin, umat terjemahan. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangkitkannya kembali. Jadi sebelum Tuhan Yesus mati, dia sudah kasih tahu, dia sendiri yang akan membangkitkan. Dalam 3 hari aku akan membangkitkannya kembali. Yang dimaksud bait Allah itu ialah tubuhnya sendiri. Jadi ketika itu terjadi, jangan lu membuat halusinasi dengan mengatakan Tuhan Yesus itu dibangkitkan oleh pihak lain. Dudung, kamu baca Alkitab, Dudung. Tuhan Yesus sebelum disalib, dia sudah berkata, dalam 3 hari aku akan membangkitkannya kembali. Jadi yang membangkitkan siapa, Dek? Dia sendiri. Nah, lalu Kolose nih ya, sebenarnya masih banyak ayat-ayat itu. Tentang berdoa kan kamu nggak bisa bantah. Dan kamu tidak punya argumentasi juga. Yesus berdoa kepada siapa? Bapaknya. Bapaknya itu siapa? Allah lain selain Yesus. Takut. Takut jadi triteos. Takut jadi hierarki. Takut jadi unitarian. Mending ini orang host ini, ya, dia jujur sekalipun salah daripada Tritunggal itu. Sudah nggak jujur, munafik pula, ya kan? Itu menjengkelkan itu. Coba kita buka Kolose ya, Kolose 2 yang dikutip oleh Justin ya. Memang parah kawan ya. Jadi orang yang hanya main di wilayah seperti ini ya, jadi ngeri-ngeri sedap. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani, ini diterjemahkan seluruh kepenuhan kealahan. Ini diterjemahkan dari kata keterangan somatikos. Jadi keterangan atas apa? Tubuh itu adalah theotetos. Nah, nih saya kasih kau ya, biar kamu ada pendidikan sedikit. Nih, Kolose 2, jadi kan orang-orang Tritunggal itu nggak tahu malu mengutip salah, ngotot pula itu. Oke, Kolose 2. Kau ngutip itu, kau bundir kau ngutip itu. Jadi kau harus tahu apa itu theotetos, apa itu kata keterangan. Masih banyak lah yang harus kau pelajari. Tapi kau songo, ya. Di mana-mana bicara, padahal nggak ngerti. Fokus. Oh iya betul, sorry Pak Os. Waduh, bahaya kamu ini. Iya, karena orang ini ya terlalu ini. Nanti tibanya Justin loh gantian. Oke, jadi hotien auto katoike pan, jadi berdiam, panto pleroma tes. Nah ini deh, tes theotetos somatikos. Ini yang diterjemahkan jasmani. Ini kata keterangan untuk tubuh, ya. Ini kata keterangan untuk tubuh. Tubuh soma itu tubuh. Jadi ini menjadi kata keterangan, menjadi adverb kata keterangan. Jadi tubuh itu adalah theotetos. Theotetos itu terdiri dari 2 kata, theos dan tetos. Theos itu adalah diterjemahkan Allah, tetos itu sungguh-sungguh. Nah itu Ini kalau kamu minta ayatnya di mana tetos itu sungguh-sungguh, nanti saya kasih kalau kamu mau. Jadi dengan ayat ini dikatakan bahwa tubuh itu adalah sungguh-sungguh Allah Sungguh-sungguh Allah, theotetos. Gitu. Jadi kamu ya sangat disayangkan mengutip terjemahan tapi tidak belajar originalnya. Sangat disayangkan. Ya, oke, silakan. Sudah ya? Okay. Aduh ya, jadi padahal sudah mau closing statement ya. Saya fokus kepada doa. Okay. Aduh, jadi ini memang Wanes ini berusaha lari. Saya sudah
memperkirakan bro host ya. Ketika saya bawa Kolose 2 ayat 9, itu pintu dia untuk lari. Masalahnya di situ. Padahal tadi penekanan saya adalah ketika saya bawa di Matius 14 ayat 23. Dia sebentar sekali menjawab ayat ini. Tadi bahkan dia mengatakan, oh tidak seorang diri, pasti ada yang menemani loh. Ini Matius menceritakan, pasti ketika Matius ini menulis, dia sudah sempat bertanya kepada Yesus. Dan dia sudah tahu pagi-paginya mungkin dari mana guru sedang berdoa tadi malam misalnya. Nih lihat nih ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Kalau ini Yesusnya Yohanes, ini sedang acting, artis. Yesus tuh artis, bukan Allah. Berdoa seorang diri. Padahal sudah malam, ia sendirian di situ. Ya, nah dia lupa ayat lain, Yohanes 6 ayat 15. Ayat 16. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik perahu ya. Sebentar. Maaf. Agak batuk ya. Yohanes 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jangan salahkan, ngapain Yesus seorang diri? Ini yang orang Yohanes tuh nggak tahu. Ya, kita lihat. Ya, narasinya Yohanes tidak terpenuhi di sini. Yesus yang adalah Tuhan dan Allah, bagi Yohanes itu Yesus adalah artis, acting. Lihat, Markus 1. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun, lihat, dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan ngapain? Berdoa, bukan lagi acting. Kalau Yesus Yohanes di acting ini. Cari muka. Masalahnya ini bukan Yesusnya Yohanes, ini Yesus yang ditulis oleh Markus, dan ini terjemahan LAITB. Kalau Justin itu baca kitab suci doa tiap hari, bukan baca kitab suci kritik terjemahan. Ini orang akademis ini tidak mengkritik terjemahan, kritik teks. Kau sekolah di Amerika sana, belajar ke Bart Ehrman. Ya, bagaimana belajar perjanjian baru. Kau jangan perjanjian pinjol mulu kau urusin. Jadi dari ayat-ayat ini dia tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu pergi berdoa. Jadi narasi Yohanes tidak bisa membuktikan. Saya sudah berikan ayat-ayat penguat untuk mendukung ayat yang pertama yang saya bacakan di Lukas 22 ayat 6 ya. 46. Nah, ayat 42 sorry. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ya, saya sama sekali tidak mau mengeisegese. Biarkan teks ini berbicara. Trinitas mampu menjelaskan keseimbangan antara kemanusiaan dan keilahiannya. Kemanusiaannya itu keniscayaan karena dia harus menjadi korban pendamaian bagi umat manusia. Saya bawa ke hal yang lebih sifatnya teologis ya, supaya kamu belajar dek ya. Roma 6 ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, ia juga akan menjadi satu. Maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kalau ini bukan kematian manusia dan kebangkitan manusia, maka tidak ada penyatuan, tidak ada pendamaian dengan Allah. Orang-orang Yohanes akan tetap menjadi musuh Allah karena tidak ada pendamaian melalui kemanusiaan Yesus. Ya, saya berikan lagi ayat penguat ya, 1 Timotius 2 ayat 5. Yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia adalah manusia Kristus Yesus. Di sini kau mencret, bro. Karena di sini tidak menggunakan kata sarx. Juga lihat ya, Filipi 2 ayat 7. Di sini juga tidak menggunakan kata sarx, tetapi menggunakan kata apa? Antropon. Nah, di sini kita bisa melihat ya, bahkan di ayat 8 dikatakan juga dalam keadaan sebagai manusia. Jadi bukan daging tok.
Makanya orang Wanes ini bicara daging Yesus itu seperti daging tetelan. Yesusnya dia ya, bukan Yesus saya. Kembali ke surat Ibrani. Kristologi Ibrani itu kristologi yang sangat ditakuti oleh orang Wanes ya. Ibrani 5 ayat 8 tadi, ayat 7. Kalau kita baca sampai bawah, lihat ada di sini, dan sekalipun ia adalah bapa, bukan bapa, anak. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Loh, Allah kok menderita? Dari mana penderitaan Yesus? Kita lihat. Ibrani 2 ayat 10. Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan apa? Penderitaan. Oke, apakah betul Yesus itu Allah Bapa? Kita lihat di Ibrani 9. Ini masih surat Ibrani. Yesus masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan dengan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Untuk apa darah itu? Ayat 14. Kita lihat nih, yang oleh roh yang kekal, ini Trinitas, ada Kristus, ada roh, ada Allah, mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Main seret kau. Ya. Nangis kau habis ini, bro. Terlalu banyak ayat yang saya sampaikan. Ibrani 8. Oh, kami orang Trinitas sangat kaya akan ayat, gak pernah takut. Saya dari tadi tidak mengeksegesi ya, menampilkan ayat yang cerita nih. Saya storytelling ini. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar, dan yang melayani ibadah di tempat kudus. Melayani ibadah di tempat kudus yang didirikan oleh Tuhan. Imam besar. Apakah Yesus sampai saat ini masih melayani? Matamu pakai Ibrani 6 ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menuntut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pusing ya, pusing. Pasti jawabannya habis ini begini. Aduh, kita di sini bukan mau pedang-pedangan ayat. Hehehe. Ya, mau ayat lagi? Sudahlah. Saya capek kerja 2 kali, bro, ngajarin kamu sama ngajarin hostnya. Lanjut. Saya habis ini turun ya, mau tidur. Lo jangan kabur, mau diajari kau itu. Semua yang kau kutip itu. Pusing. Udah. Banyak ayat. Jangan kabur. Rasanya 2 Allah kayaknya jadinya. Iya. Iya, Buru-buru dia tambahkan ngaku. nanti kalian ya. Okay. Udah. Kamu diam situ, ha. Jadi saya catat nih ayat-ayat yang dia kutip. Ya. Dia ulang lagi tentang ini loh. Ya memang siapa yang berkata ada temannya? Dia sendiri kok. Ditulis ini karena untuk menjadi teladan. Sebentar dulu, jangan dipotong. Pak Host, saya berkata Yesus ada temannya? Enggak kan? Enggak ada. Ditulis ini untuk supaya manusia itu belajar. Teladan. Jadi pesan Tuhan kepada manusia, hei manusia, masalah apapun yang kau hadapi, you harus tetap tegak lurus dengan imanmu. Itu pesannya. Sama seperti aku. Sekalipun aku adalah Tuhan itu sendiri, ya, aku tunduk sampai mati di atas kayu salib. Itu sekalipun aku ikut merasakan apa yang kau rasakan, aku tidak jatuh dalam dosa. Itu pesan Tuhan. Nah, kamu membawa Filipi, ini Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seperti dengan manusia. Bukan menjadi sama, menjadi seperti dengan manusia. Lalu kamu baca, aduh terlalu banyak ayat-ayat itu kan sudah saya bantah. Ya, 2 Timotius itu sudah dibantah. Ayat mana lagi yang menjadi harapan kalian di dalam Tritunggal? Tuhan itu kenapa bertindak seperti kita, ya? Dia merasakan apa yang kita rasakan karena sudah dinubuatkan. Di dalam Yesaya 43 ayat 10, firman Tuhan berkata begini, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Adonai. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa akulah dia. Jadi hambaku itu adalah dia juga.
Nah, kenapa dia tampil sebagai hamba? Untuk menjadi teladan, untuk menebus manusia. Banyak hal yang diberikan teladan oleh Tuhan ketika dia tampil sebagai hamba. Apakah dia itu pura-pura? Tidak. Benar-benar Tuhan. Makanya Alkitab menulis Tuhan mati, Allah mati. Itu ada. Mungkin kalau di dalam terjemahan orang-orang Tritunggal nggak akan menemukan. Karena Allah mati, Tuhan mati itu hanya ada dalam originalnya. Dan mengerti bahwa aku tetap dia sebelum aku, ya ini bukan sebelum ya, di hadapanku, karena sini lepanai, di hadapanku tidak ada L dibentuk, di hadapanku tidak ada L dibentuk, dan di belakangku tidak ada lo jije juga tidak ada ya sini. Nah, lalu Justin membawa Ibrani mempersembahkan kepada Allah. Aduh, itu kepada Allah itu bentuk datif. Apakah saya harus jelaskan apa itu datif, cara kerja datif? Nah, saya jawab dengan ayat Alkitab saja ya. Satu ayat cukup untuk membantah halusinasimu ya. Kolose 1 ayat 20 nih. Satu ayat ya. Nih. Dan oleh dialah dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Itu baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah dia mengadakan pendamaian oleh darahnya. Nah, sebenarnya tidak ada Kristus, oleh darahnya. Jadi oleh dirinya, dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan diri Bapa, kata Tritunggal, dengan dirinya. Nah, lanjut ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhi Allah dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan Allah di dalam tubuh daging Allah. Nggak ada kata Kristus ya, jasmani ini daging ya harusnya. Di dalam tubuh dagingnya, daging Allah, oleh kematiannya, kematian Allah. Itu ada ayatnya. Nah, kalau kalian menolak Allah mati, menolak Tuhan mati, ada nggak tertulis di Alkitab? Atau hanya karang-karangan? Atau hanya EICGC? Ya, kalau diskusi dengan Malikil, data EICGC, argumentasi EICGC, mending ke laut kawan, karena Malikil nggak akan layani. Ya, keluarkan semua ayat Tritunggal yang menjadi dasar iman Tritunggal, keluarkan, biar saya bedah semua dan kalian cepat murtad. Ya, ingat, Malikil juga membuka pembaptisan. Ya, lokasinya itu di Samudra Atlantik. Caranya itu diterjunkan dari helikopter. Kalau Justin mendaftar, nanti saya taruh di nomor urut ketiga sesuai dengan paham Anda Tritunggal. Begitu. Lanjut. Lo mana jawabannya? Jawaban apa? Jawaban apa? Kristologi Ibrani itu sangat ditakuti oleh Malikil, oleh Barnes. Mana jawabannya? Ibrani 6 ayat 20. Udahlah, Oke, saya bahas. Bahkan kau, iya. Oke. Jangan ketakutan kalau bahas surat Ibrani, bro. Iya. Ibrani 6 ayat 20 saya bahas. Oke ya. Bahas ya, Dek. Oke. Santai. Kamu bertanya aja kalau memang sudah nggak ada argumentasi. Lu bukan ayat, saya masih banyak. Kau nggak setor ayat. Tapi kamu nggak pernah tuh membantah apa yang saya terangkan tentang Kolose 2. Kamu langsung pingsan tuh. Lo ya kepenuhan kalahan itu, bro. Kepenuhan kalahan. Iya. Udah. Aduh. Di mana kepenuhan kalahan? Bukan. Saya kan sudah terangkan nih. Saya kasih lihat ya. Sebentar saya kasih lihat. Ibrani 6 ayat 20 dulu. Ini tes teotetos somatikos. Somatikos itu tubuh. Tapi di sini jadi bentuk kata keterangan. Jadi keterangan atas tubuh. Sebentar. Ya. Tubuh keterangan siapa itu? Tubuh Yesus. Tubuh Yesus tubuh itu. Ya, iya tubuh Yesus tubuh Allah. Nih, tubuh Yesus itu teotetos. Teotetos itu terdiri dari dua kata. Theos dan tetos. Theos itu Allah, tetos itu sungguh-sungguh atau benar-benar. Yang menyediakan tubuh siapa? Sebentar, santai. Sebentar.
Enggak, tubuh itu dibawa atau disediakan? Enggak, ini kan waktu saya hibahkan, santai. Iya, ya santai. Santai ya. Oke, Nah, saya kembali. somatikos itu tubuh yang mana? Ya tubuh yang disalib, itu benar-benar Allah yang disalib. Ya, yang menyediakan tubuh bagi Yesus siapa? Dia. Loh, Ibrani 10 ayat 5 itu jadi katakan, aku menyediakan tubuh bagiku. Engkau menyediakan tubuh bagiku. Iya, gini ya. Itu perihalnya begini. Sama seperti manusia dituntut oleh Tuhan untuk mempersembahkan tubuh. Jadi itu tentang Kristus, bahwa dia akan... Jangan tafsir. Nah, atau gini aja biar teratur. Saya nggak suka kamu hanya modal bertanya. Ya udah, saya aja lah. Waktunya saya ambil alih. Sebentar. Ini kan waktu saya, host. Oke lah. Ya udahlah. Bikin malu aja. Ibrani 6 ayat 5 nggak dibahas. Gimana sih? Ya, jadi gimana? Gantian siapa? Justin sekarang? Ya saya dulu ya. Oke, kita bahas Kolose 2 ya, mengikuti nafsu syahwatnya ya. Kenapa dia tidak berani melangkah maju ya? Ayat-ayat doa tadi di Markus 1:35 dia nggak bahas. Di Kisah Rasul 1 dan seterusnya. Oke ya. Kolose 2 ayat 9 ya. Mau belajar bahasa Inggrisnya di mana? Theotetos itu apa? Ngalor ngidul nggak jelas. Kamu kelamaan, kamu paling takut mengklik angka ini. Nih ya, kalau pakai Bible Hub itu harus jujur. Klik angkanya. Konkordansinya masuk ke Strong, punyanya James Strong, orang Metodis ya, Tritunggal. Nah, kamu tahu tidak artinya di sini? Kamu tahu tidak? Tidak tahu, saya bantu ya. Ya. Tuh, apa? Keilahian, bro. Jadi di sini bicara tentang kealahan. Ya. Tuh. Kealahan secara jasmania, secara tubuh, berdiam seluruh kealahan. Lihat, pleroma, fullness of the deity. Nah, pusing. Nah, bicara tentang tubuh. Dirinya sendiri bohong. Yang menyediakan siapa di sini? Coba matamu dijewer matamu ya. Matamu dibaptis ya di kutub utara supaya kau bertobat. Di sini siapa? Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Bohong sekali. Aku menyediakan tubuh bagiku. Jangan-jangan handphonemu itu belum dibaptis di kutub utara. Kau masih numpang pakai Alkitab LAI. Kalau ayat yang mendukung kamu, kau pakai LAI. Yang tidak mendukung kamu kau kritik LAI. Makhluk macam apa kau? Terjemahanmu mana? Nggak jelas. Ya, Ibrani 8, Ibrani 6 kau nggak berani bahas. Coba sekarang kau bahas Ibrani 6 ayat 20. Masalah doa kepada diri sendiri kau tidak pernah sampaikan narasimu. Mana ayat yang menunjukkan Yesus berdoa pada dirinya sendiri? Kalau ditanya kenapa Yesus berdoa pada dirinya sendiri, memberikan teladan. Aduh. Kenapa kalau memberikan teladan nggak cukup satu kali aja? Kenapa Yesus harus semalam-malaman berdoa? Dikatakan pagi-pagi benar dia berdoa. Memberi teladan apa? Host ya, saya kasih tahu host. Ini munafik sekali orang Wanes. Mereka bilang berdoa pagi-pagi mengikuti Yesus. Hari Minggu dari jam 12 hari Sabtu sampai jam 11 malam Sabtu sampai jam 6 pagi hari Minggu. Itu orang Wanes semua TikTokan itu. Dan mereka nggak ke gereja. Mereka menyediakan gereja bagi dirinya sendiri. Ya, nih. Mereka menyediakan gereja bagi dirinya sendiri. Karena mereka malu, ibadah masih numpang di gereja Tritunggal. Bagaimana mungkin kalau kau tidak bisa bangun gereja, kau mau baptis saya di kutub utara? Helikopternya kau utang mana? Coba, Ibrani 6 ayat 20, silakan. Kau jelaskan. Oke. Ya, baguslah kalau kamu nggak kabur ya.
Jadi tentang Ibrani 6, jadi Kolose ya, sebentar saya balik ke Kolose ya. Ke Ibrani sudah ada. Iya sebentar lah, jangan ngatur-ngatur lah. Kepenuhan kealahan pleroma, ya, tes theotetos. Sebentar. Jadi kepenuhan yang kau pahami kan kepenuhan itu di dalam tubuh toh? Tidak, kepenuhan itu di dalam dia. Di dalam dia. Jadi segala kepenuhan itu ada dalam dia. Lalu selanjutnya. Ada kata adverb itu loh. Somatikos itu bro. Ya ampun. Iya, adverb itu keterangan. Keterangan atas theotetos itu. Ini. Keterangan apa? Itu keterangan cara. Secara jasmani. Oh iya, itu closing statement, closing statement. Oh iya. Ini. Jadi kan somatikos. Jadi tubuh itu benar-benar theotetos. Benar-benar Allah, sungguh-sungguh Allah. Keterangan adverb kok. Iya keterangan benar. Keterangan atas apa? Atas tubuh. Tubuh somatikos ini adalah keterangan. Tubuh itu keterangan. Tubuh itu adalah theotetos, sungguh-sungguh Allah. Bahasa Inggrisnya itu loh, body itu loh. Kok bahasa Inggris sih? Santai lah, santai. Oke ya. Nanti kita balik lagi ke sini. Lalu saya mau kamu berkata bahwa Tuhan sendiri yang menyediakan. Iya, itu memang Tuhan sendiri yang menyediakan. Ini. Oke. Kau bahas Ibrani 6 ayat 20, nggak ada poin yang kau bisa ambil di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika dia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nggak ada poin untuk Anda bahas di sini. Sekarang masih imam besar. Waktu saya, iya Yesus imam besar. Dijawab kelamaan. Santai. Oke. Santailah. Loh kok lari ke Ibrani 6 ayat 20 dulu. Iya, Tuhan itu santai ya. Ya, dijelaskan kata-katanya. Ya. Apa yang mau dijelaskan? Tidak ada yang mau dijelaskan di situ. Selama-lamanya itu maksudnya apa? Ya sampai selama-lamanya ya, sampai dia datang kan. Duh, berlaku sampai sebentar. Sekarang apa sekarang? Aduh, kenapa sih harus begitu? Enggak, sekarang Ibrani 6 ayat 20 jangan kabur. Aturlah. Saya mau buktikan dulu. Enggak, Ibrani 6 ayat 20 selama-lamanya itu apakah sekarang juga berlaku? Dia menjadi imam. Pusing kan. Sebentar. Iya, santai lah. Kamu jangan nggak usah ke situ. Iya, wait ya. Udah gua mute. Oke, ini. Jadi Tuhan itu menyediakan tubuhnya Tuhan sendiri menyediakan. Ini nubuatannya ya. Maleakhi 3 ayat 1. Lihat aku, ini Maleakhi nih, perjanjian lama nih. Lihat aku menyuruh utusanku supaya dia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ya kan? Ini bisa diedit nih di hadapan manusia. Manusia Yesus harusnya kan, bukan ku. Lihat aku menyuruh utusanku supaya dia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba, harusnya di sini tiba-tiba ya. Tapi di sini terjemahkan dan tiba-tiba ya, Tuhan yang kamu cari datang. Di sini harusnya datang bukan masuk. Datang dengan baitnya. Tuhan datang dengan baitnya. Nah, ini originalnya hekal, ya. Nih, biar saya sinkronkan supaya kamu ngerti ya. Ya, Maleakhi 3 ayat 1. Oke. Dan kita konfirmasi kepada pernyataan Tuhan Yesus bahwa tubuh itu ya Tuhan sendiri. Oke ya, Yohanes 2. Oke, bentar ya. Dan Maleakhi ya, Maleakhi 3 ayat 1. Jadi kalau bertanya, itu tubuh siapa yang sediakan? Ya dia sendiri. Oke, bentar. Maleakhi 3 ayat 1. Oke ya. Maleakhi 3 ayat 1. Nah, ini ya. Jalan di hadapanku tiba-tiba Tuhan yang kamu cari datang. Datang dengan, ini harus ada preposisi, datang dengan baitnya.
Nah, baitnya itu yang dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus adalah tubuhnya. Ini Maliaki 3 ayat 1 itu baitnya diterjemahkan dari kata ini. Hini solea malaki upina derek lepanai upitom yabo el hekal. Ini hekalo, ya, baitnya, ya, hekal ya, his temple, baitnya. Nah, Tuhan Yesus mengkonfirmasi bahwa sini, bahwa tubuhnya itu adalah hekal. Sini di 2 Yohanes ya. Nih, nanti kita lihat Ibraninya ya. Yohanes 2. Jadi tubuh itu Tuhan sendiri karena ada nubuatannya. Yesaya 8 ayat 13 14 bahwa Yotefafe akan tampil, akan ada sebagai limikdas, akan hadir sebagai limikdas. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Ayat 19 ya, Yohanes 2 ayat 19. Yohanes 2 mana? Yohanes 2 ayat 19. Nah, ayat 19. Ya, nih. Ha hekal. Aduh, saya kasih terjemahkan ya, nanti Jasin juga nggak ngerti. Ini ayat 19. Aula diterjemahkan situ ya. Nah, ini. Kita coba terjemahkan ya. Ini ayat 19 ya. Yohanes 2 ayat 19 ya. Itu adalah penggenapan dari Maliaki 3 ayat 1. Terjemahan datanglah. Aduh, nggak bisa dibaca. Sebentar. Google nggak sanggup membacanya, bro. Hekal. Kita terjemah ini. Jadi haheikal itu ya, ayat 19 yang dimaksud rombak hahekal. Lalu ayat 21 juga yang dimaksud bait Allah ialah hekal tubuhnya ya. Bait Allah itu tubuhnya sendiri. Ini tubuh. Tapi kalau diterjemahkan pakai Google jadinya mayat karena ini menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Kosakatanya dalam Ibrani itu tubuh ya. Nah, itu yang dikonfirmasi dari Maliaki 3 ayat 1. Jadi Tuhan dan tiba-tiba Tuhan yang kamu cari datang dengan baitnya. Baitnya ya tubuhnya. Dan malaikat, bukan malaikat ya di sini, dan utusan yang dijanjikan yang kamu kehendaki, dia melihat. Nah, ini nanti ini. Melihat dia, bukan dia melihat dia nih. Ini hineba, melihat dia datang. Melihat siapa dia datang? Melihat Tuhan. Firman Yothefafe Sefaot. Nah, utusan yang dimaksud malak itu bukan malaikat ya. Malak itu bukan absolut malaikat. Malak itu bisa malaikat, bisa manusia, ya, itu bisa. Ini yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Itu. Dan terkonfirmasi di Matius 11 ayat coba ya, buka ya. Matius 11 ayat 10. Kalau Jasin punya kemampuan untuk itu, saya sangat tertantang. Ya, mudah-mudahan dia bisa mengimbang itu. Matius 11 ayat 10. Karena tentang Yohanes ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului. Di sini kan sudah menjadi kata ganti orang kedua. Kalau di nubuatan dia sendiri. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, dia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Ini penggenapan dari Maliaki. Di Maliaki 3 ayat 1, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Jadi Tuhan sendiri yang datang. Tuhan datang dengan baitnya, dengan tubuhnya. Oke? Nah, Maliaki kalau di Ibrani 5, Ibrani 6,
itu tidak ada poin yang harus diterangkan. Karena yang menjadi imam pertama kali itu bukan Melkisedek. Biar kamu tahu ya, yang menjadi imam pertama kali itu Tuhan sendiri. Tuhan yang menjadi imam atas Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa itu tidak mati binasa. Tuhan menyembelih binatang, domba, sehingga kematian Adam dan Hawa tertunda. Sekiranya Tuhan tidak menyembelih, maka Adam dan Hawa harus mati saat itu. Ya, jadi kamu jangan membawa Melkisedek kalau kamu nggak ngerti bahwa Tuhanlah yang menjadi imam pertama kali. Tuhan yang menjadi imam atas manusia Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa itu tidak mati, tidak menjadi mati dengan konsekuensi. Tuhan menyembelih itu Tuhan yang menjadi imam. Itu nanti di Taman Eden itu kalau kita bahas dari sisi originalnya itu banyak lagi. Itu Tuhan menjadi nabi sekaligus menjadi imam, banyak bro, di situ. Overtime 5 menit nih lu. Oh, overtime. Oke, lanjut. Oke, ya. Ini teman-teman ya, sesuai pengumuman bahwa 23.30 kan kita harus closing statement. Ya. Nanti kalau masih ada yang belum puas ya bisa kita buka lagi ya. Jadi gini, Bro Justin boleh closing statement atau Bro Malikil dulu yang mau duluan nih? Silakan dia dulu lah, masih dia banyak dulu, yang belum oke. dia jawab ya. Ibrani 6 dia lompati, Ibrani Iya, itu 8. mungkin nanti ya Bro Oke, Justin. oke. Saya langsung aja ya. Closing statement ya. Iya, closing ya. Nah, jadi gini. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya. Itu keterangan Alkitab. Manusia itu dituntut untuk percaya Kristus itu harus satu-satunya. Manusia itu tidak pernah diajarkan oleh Alkitab untuk percaya ada Tuhan lain selain Yesus. Gitu. Alkitab itu menuntut bahwa Yesus itu adalah satu-satunya. Tuhan menuntut manusia atas pengakuan itu. Sesuai dengan hukumnya, lo yiyeleka Elohim ahirim alpanai. Jangan ada Elohim lain di hadapanku. Gitu. Jadi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena melanggar kata lo. Lo itu jangan. Adam, jangan kau makan buah pohon di tengah taman itu. Ya, lalu ada orang yang dengan sadar melanggar hukum Tuhan. Lo yiyeleka Elohim ahirim alpanai. Jangan ada Elohim lain di hadapanku. Karena Elohim itu hanya Yesus, tidak ada yang lain. Nah, lalu ketika manusia melanggar, apa konsekuensinya? Mati, maut, binasa. Nah, tentang Tuhan Yesus itu Bapa, Tuhan Yesus itu disebut Bapa karena dialah sumber, dialah pencipta. Tidak ada pencipta yang lain di alam semesta ini selain Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mau, memang ada ayatnya secara tertulis Tuhan Yesus Bapa, banyak sekali, tapi dalam original teksnya. Ibaratnya satu contoh saya kutip ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, teknia mau tauta grapo himin ina me amartete kai eantis amarte parakleton ekomen. Kita memiliki pengantara. Kita memiliki pengantara pros ekomen pros ton patera. Bapa Yesus Kristus yang adil. Itulah pengantara yang kita miliki supaya kita itu selamat. Siapa pengantara yang kita miliki? Adalah Bapa Yesus Kristus yang adil. Gitu. Berapa lama waktunya host closing? Udah. Sudah. Oh, saya perjelas sedikit lah tentang Bapak Ini ya. dari menit 35 sekarang ya, silakan, udah lanjut. 38 ya. Udah hampir, berarti kurang lebih berapa ya? 3 menit ya. 3 menit cukup lah ya. Dari 35 ke 38, 3 menit kan? Oke. Bro Justin dipersilakan. Iya ya, saya minta waktu 5 menit ya karena menanggapi yang tadi. Oke, berarti 38 tambah 5 ya. Berarti Ya nggak berapa tuh? apa-apa, nggak usah banyak. Saya juga nggak mau masuk substansi terlalu banyak. Oke ya, makasih Bro Malikil dan host ya atas diskusi malam ini. Mohon maaf kalau tadi ada gimmick-gimmick ya sedikit. Banyak juga sih. Tetapi saya akan kembali memperkuat narasi saya di awal. Mengapa Yesus berdoa? Di sini saya tidak sedang membahas tentang hal yang sifatnya klasik, tentang Allah, tentang kristologi. Ntar dulu. Saya ingin mencoba membawa Malikil dan teman-teman Wanes ke hal yang sangat spesifik. Mengapa Yesus berdoa?
Nah, ini yang dari tadi belum sempat terelaborasi gara-gara saya pancing ke Kolose 2 ayat 9 untuk mengakomodir keinginannya membahas Yesus itu Bapa, tetapi akhirnya saya harus mengcounter, saya bawa ke Kristologi surat Ibrani. Tetapi saya akan di closing statement ini saya akan tutup dengan memperkuat argumen saya, narasi saya, bahwa yang pertama Yesus berdoa karena ia bergantung kepada Bapaknya. Kita baca ya di Yohanes 6 ayat 38. Ya. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya. Jadi dalam keekonomian Allah, Efesus 3 ayat 9 dan ayat 2, penyelenggaraan kasih karunia Allah, ada hal-hal yang harus dinyatakan yang seolah-olah sifatnya itu subordinat. Tetapi ini bukan subordinat dalam ontologis, artinya firman itu lebih kecil, tidak. Tetapi di dalam pelaksanaan, saya tidak mengatakan keekonomian itu subordinat, tetapi ada hal-hal yang harus yang memegang kuasa mengutus dan yang diutus. Oke, jadi jangan dipelintir ya. Saya kasih disclaimer dulu. Jadi Yesus tunduk melakukan kehendak Bapa. Ini kata-kata ayat Alkitab, bukan kata-kata Justin. Oke, kemudian kita lihat ya. Saya coba pilih ayatnya dulu ya. Di Lukas 6 ayat 12 tadi sudah, coba ke Markus 9 ayat 29 ya. Ayat-ayat yang baru. Nah ini, ketika mengusir setan ada beberapa yang tidak dapat diusir ya, termasuk setan tertentu ya di TikTok ini. Nah, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Yesus pun berdoa mencontohkan. Oke, kemudian di Matius 26 ayat 36, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Nah, lalu kita lihat ya, jadi dia tunduk melakukan kehendak Bapa, tetapi ingat di Yohanes 17, ini ayat yang sangat saya sukai, pasal yang sangat sukai. Ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Ini dia tidak sedang mengajarkan berdoa. Dia sedang mendoakan muridnya. Ya. Lihat. Jadi tolong fakta ini jangan disangkal. Ya, selain memang Yesus mengajari kita cara berdoa ya yang udah terkenal ya, doa Bapa kami. Nah, ini dia mengajarkan hal ini. Tuh. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Nah, ini kan berlaku untuk sekarang juga. Saya yakin Malikil juga melakukan doa Bapa kami ketika kasidi, ketika katekisasi gitu ya. Kamu ingat masa-masa itu ya bro ya. Nah, artinya apa? Kerendahan hati Yesus, ketaatannya kepada Bapa, ya memang itu yang menjadi teladan untuk kita. Filipi 2 ayat 8 ya. Nah, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut dan seterusnya, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada kata bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ketuhanan Yesus saya akan coba tutup sedikit ya dengan Oke, di Kisah Rasul 2 ayat 36. Ada yang menarik di sini ya. Perkataan Petrus ya, yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke, bahkan di Roma 10 ayat 9. Nah ini. Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi ketuhanan apa yang dijadikan ini? Ini ketuhanan terkait kemesiasannya. Ya, maka dari itu, ada suara dengung. Ya, maka dari itu, ketuhanan ini kamu harus paham.
Mengapa ketuhanan di dalam kekristusannya ini tidak bisa disamakan dengan ketuhanan di dalam keilahiannya? Ketika dikatakan di Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah, maka nilai ketuhanan dan kealahan itu tetap ada di dalam kepenuhannya. Kolose 2 ayat 9. Tetapi ada nilai ketuhanan di dalam kekristusannya. Kita lihat di Mazmur 110. Nilai ketuhanan di dalam kemesiasannya, nubuat Daud tentang Mesias. Demikianlah firman Adonai kepada Adonai, ya, kepada Tuanku. Jadi ada ketuhanan yang melekat di dalam kemanusiaan yang berkuasa. Nah, makanya di Lukas 1 ayat 35, Lukas 1 ya ayat 33. Nah, ini berita malaikat Gabriel kepada Maria, engkau akan melahirkan anak laki-laki, ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah, lihat, Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Ya, kutipan dari Mazmur 110. Jadi ada ketuhanan di dalam keilahian dan ada ketuhanan di dalam kemanusiaan. Dia akan menjadi raja atau Tuhan raja atas kaum keturunan Yakub. Ini bicara tentang kemanusiaannya. Ya, bicara tentang kemanusiaannya. Makanya kami orang Kristen itu tidak bingung membaca Kisah Rasul 2 ayat 36 ini. Ketuhanan apa? Nah, makanya ketika Yesus ini saya jadi sedikit mengcounter narasi Malikil ya. Matius 11 ayat 25. Kami tidak kesulitan menjelaskan ini. Bukan ada dua Tuhan, satu Tuhan Allah. Nah, di sini bicara tentang kepenguasaan terhadap langit dan bumi. Aku bersyukur kepadamu Bapa, dan seterusnya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Ini bicara kepengantaraan. Jadi ada yang diserahkan kepada Yesus, yaitu apa? Matius 28 ayat 18. Sebagai Mesias dia berkuasa di sorga dan di bumi. Jadi diserah kuasakan, mengemulihkan kepenguasaan Adam di Kejadian 1 ayat 26-27. Jadi di sini kita harus konsisten. Makanya orang Kristen Trinitas itu tidak pernah bermasalah dengan semua ayat. Jadi saya pikir gini bro ya, ketuhanan dan kealahan Yesus harus dijelaskan di dalam kristologi yang benar. Di situ ada Mesias. Mesias itu bukan yang mengurapi, Mesias itu yang diurapi. Yesus mengurapi dirinya sendiri. Narasi yang ingin kau bawakan seperti itu. Di dalam satu titik tertentu kami bisa menerima itu. Tetapi kalau sudah keluar dari kaidah-kaidah Yesus itu Bapa, itu yang kami lawan. Itu aja, makasih bro. Oke, makasih bro Justin. Nah, ini ada satu pertanyaan dari dari si netizen di bawah nih. Bro Justin, ini Tritunggalnya itu versi subordinat kah? Itu kan orang Wanes yang framing ya, si Kipitri ini kan orang Wanes. Ini bukan subordinat. Jadi tidak, bukan ya? Bukan, ada subordinat ontologis. Kita nggak ada orang Trinitas itu subordinat ontologis. Bahkan subordinat ekonomi pun kami tidak. Gitu. Jadi, tetapi kristologi tentang kemanusiaan Yesus itu tidak ada hubungannya dengan Trinitas sebenarnya. Kalau kemanusiaan Yesus itu dihubungkan dengan perwujudan Trinitas dalam keekonomian Allah, kami bisa jelaskan. Tapi kalau kemanusiaan Yesus dilibatkan dalam Trinitas, itu doketisme. Ya, jadi itu bisa aja, singkatnya itu tidak ya, dibantah langsung ya? Tidak. Oke, jadi soalnya banyak yang 77 orang nih mesti dapat klarifikasi. Oke ya. Jadi teman-teman ya, mungkin nanti kita akan membahas lagi untuk yang subordinat ini ya, karena menarik juga nih untuk dibahas. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Makasih juga ya Bro Justin, sabar ya, nggak WO. Kita prediksinya WO loh Bro tadi. ya. Dan ini juga Malikil juga ya, thank you juga. Jadi di sini bukan soal ini ya. Karena kita tahu bahwa masing-masing dari kita punya pandangan dan sudut pandang yang berbeda ya. Tetapi setidaknya ya tetap di dalam Kristus lah ya. Oke, dan terima kasih untuk semuanya ya. Nanti kita akan adakan lagi untuk subordinat ini, kayaknya perlu. Boleh DM ya bro ya. Oke ya, makasih semuanya ya. Udah mau tutup ya ini? Hah? Udah mau tutup?
Tutup. Udah selesai, udah selesai. Oke, Makasih, bro. Di bawah ya. Malik. nanti lanjut lagi. Lanjut lagi nanti subordinat Yo. ya. Oke, terima kasih semuanya. God bless you ya. Bye-bye. Nah, begini, saya supaya menyampaikan juga begini. Ada seorang pimpinan perusahaan. Tunggu dulu, ini bicara kita kan udah masuk ke logika nih. Ada pimpinan perusahaan, dia banyak duit, dia orang kaya. Terus karyawannya, tanpa dibilang pimpinan perusahaan itu, aku orang kaya, udah tahu dia orang kaya. Artinya apa? Semua dia harus ikut perintah atasannya. Nah seperti itu. Jadi nggak perlu di mana secara eksplisit dituliskan menyembahnya. Seolah-olah minta pengakuan gitu. Berarti Yesus itu cuma sekelas kepala apa tadi? Kepala perusahaan ya, sekelasnya itu ya. Bukan, tadi kan Bang Ardiansyah Gimana pula wong kau yang bilang barusan? Kau yang bilang barusan, kepala perusahaan tidak perlu dibilang aku kepala perusahaan. Kan gitu. kan udah dibilang Filipi 2:5-11 dia memakai rupa seorang hamba ya, seperti manusia, jadi Yesus itu seperti bukan jadi seperti manusia. Kalau udah dibilang seperti sama itu seperti berarti dia Tuhan seperti. Loh, saya nggak tanya itu, Bas. Pertanyaan saya nggak tanya dia Tuhan atau enggak. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, di mana ada kata perintah? Ingat ya, kata perintah. Dengerin dulu. Siapa ini? Di mute dulu ya, Bang. Oke, saya ulangi lagi ke Pas. Di mana ada kata perintah dari otoritas tertinggi? Sekarang saya tanya dulu, otoritas tertinggimu siapa? Elohim Yahweh. Bukan Yesus. Yesus itu Elohim Yahweh. Yesus atau Aduh. Oke, berarti Yesus dengan Elohim sama? Sama, satu. Pribadinya sama berarti? Dia itu Elohim itu, iya. Iya, pribadinya sama? Ya hakikatnya satu. Enggak, saya nggak tanya hakikat, pribadinya. Iya. Loh, pribadinya sama nggak? Dia itu satu. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, pribadi Yesus dengan pribadi Elohim Yahweh itu sama nggak? Pribadi terkait apa ini sekarang? Oh, pribadi kok terkait apa? Ya terkait pribadi. Gimana sih? Jangan diputar-putar kata-kata itu. Bah, gitu loh. macam mana pula diputar-putar? Kan pertanyaan saya, pribadi. Contoh gini. Kepas manusia nggak? Manusia. Oke, Ardiansyah hakikatnya manusia nggak? Manusia. Nah, ada berapa manusia? Ada dua. Nah, 2. Hakikatnya sama nggak? Sama. Nah, apakah Ardiansyah adalah Kepas? Tidak. Oke, sekarang saya tanya, Yesus hakikatnya apa? Tuhan. Oke, kalau Allah Bapa hakikatnya? Tuhan. Kalau pribadinya? Tuhan. Ini siapa sih ini? Bisa nggak Bang Ikhtiar Duha diem dulu, dihargai dulu ya. Belum waktunya Anda bicara, Bang. Oke? Jangan dibuka dulu mic-nya, Bang ya. Sabar ya. Oke, saya ulang lagi. Oke, pas. Yesus itu pribadi Tuhan bukan? Iya. Pribadi Tuhan. Kalau Allah Bapa pribadi Tuhan bukan? Iya. Ada berapa pribadi Tuhan? Satu. Wah, gimana pula? Kenapa sekarang jadi satu? Konsep kami kan Trinitas, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, tadi ngomongkan pribadi Kepas dengan pribadi Ardiansyah. Oke, sekarang saya tanya, Kepas hakikatnya apa? Manusia. Hakikatnya Ardiansyah? Manusia. Berapa manusia?
2. Oke, sekarang saya tanya. Yesus hakikatnya apa? Tuhan. Allah Bapa hakikatnya apa? Tuhan. Berapa Tuhan? 1. Bah. Kenapa nggak 2? Kenapa ketika hakikat manusia Kepas bilang 2, ketika bilang hakikat Tuhan kenapa Anda bilang 1? Kenapa nggak konsisten? Ini